Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Untuk renungan kali ini saya memberikan judul PPKM Darurat yang didasari dari kitab Nabi Habakuk pasal 3 ayat 19. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Salam sehat, penuh rahmat Tuhan sertamu. Saudaraku, seperti kita ketahui bersama, pemerintah sudah mencanangkan PPKM darurat, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat. Sebuah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mensikapi situasi dan kondisi terakhir terkait dengan pandemi virus corona. Karena pasca lebaran kemarin ternyata terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah pasien COVID-19, juga dengan adanya varian baru dari virus corona tersebut. Penetapan atau pencanangan PPKM ini, saudaraku, tentunya juga menimbulkan berbagai macam tanggapan di tengah-tengah masyarakat. Sebagian orang menanggapinya secara pesimis, tetapi kali ini saya ingin mengajak kita untuk bagaimana menanggapi PPKM darurat ini secara optimis. Terlebih kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, untuk itu saudaraku, kita harus artikan PPKM itu dengan cara yang lain, atau artikan PPKM darurat ini dengan kacamata yang lain, melihat dengan kacamata yang lain. Bagaimana dan apakah itu? Baik, yang pertama saudaraku, PPKM itu sendiri. Kalau pemerintah mengatakan PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, saya mengajak kita mengartikan dengan arti yang lain, yaitu percaya pasti keadaan membaik. Ya, kita harus optimis bahwa situasi ini pasti akan berubah menjadi lebih baik. Ya. Nah, untuk itu tanamkan dalam benak kita PPKM, pikiran positif, krisis minggir. Jadi kita harus senantiasa memakai pikiran positif, jangan yang negatif. Nah, kalau kita berbicara sebagai orang percaya, maka kita harus melihat PPKM dalam kacamata iman, yaitu percaya pasti Kristus menolong. Luar biasa. Ya, itu PPKM. Nah, sekarang darurat. Bagaimana kita melihat darurat? Dalam PPKM darurat ini orang harus lebih banyak di rumah, saudaraku, karena memang harus membatasi mobilitas, membatasi kumpul-kumpul dengan banyak orang. Nah, oleh karena itu, saudaraku, kita harus merasakan darurat di dalam rumah. Bukan sebagai hal yang negatif, tetapi darurat adalah dalam rumah rasakan Tuhan. Nah, kalau di dalam rumah kita merasakan kehadiran Tuhan, yakin dan percaya, kita akan mampu melihat banyak hal dengan cara positif. Dan kalau kita melihat banyak hal dengan cara positif, maka darurat juga. Apa itu? Hindari urusan meratap. Kurangi keluhan, saudaraku. Banyak memuji Tuhan. Supaya bisa mengurangi keluhan, maka perbanyak doa, saudaraku. Ya, karena doa itu juga darurat juga, saudaraku. Apa itu? Doa adalah rahasia untuk rasakan aman dan tentram. Ya. Nah, kalau kita sudah berdoa, memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, maka langkah selanjutnya adalah darurat selanjutnya. Apa itu? Dengan arahan Roh Kudus, usahlah risau akan tantangan. Berpikir positif juga. Ya. Nah, kalau kita sudah dituntun oleh Roh Kudus, kita berdoa, kita mengurangi keluhan, kita merasakan kehadiran Tuhan, maka percayalah, kita pun akan merasakan darurat, yaitu dekapan Allah, redakan dan usir rasa amarah serta takut. Nah, oleh karena itu PPKM darurat mestinya diartikan sebagai percaya pasti Kristus menolong, dekapan Allah redakan dan usir rasa amarah serta takut. Dengan demikian kita mampu berpikir
positif dan mampu menghadapi pandemi ini dengan baik. Nah, berbicara tentang pemberlakuan PPKM ini, saudaraku, kami, setidaknya di Pastori Durensawit, kemudian mencoba melihat, merefleksikan situasi dan kondisi umat Israel sekian ribu tahun yang lalu di zaman Nabi Habakuk. Pada waktu itu Habakuk melihat dan memotret kondisi bangsa sebagai sebuah kondisi yang dipenuhi dengan krisis. Betapa tidak, Habakuk sempat mengatakan pohon ara tidak berbuah, ladang tidak menghasilkan, kambing domba terusir dari kandang, bahkan lembu sapi pun nggak ada lagi di kandang. Artinya secara ekonomi, secara politik, keamanan sosial, umat waktu itu betul-betul terpuruk. Tetapi apa yang dibuat oleh Habakuk? Habakuk mengajak, tetapi aku tetap memuji-muji Tuhan. Ada iman yang besar bahwa mereka atau umat pada waktu itu akan mampu menghadapi krisis itu. Nah, oleh karena itu dalam Habakuk pasal 3 ayat yang ke-19, inilah sikap iman Nabi Habakuk. Dia mengatakan begini, Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sebuah sikap iman yang baik. Dia mampu memuji Tuhan di tengah krisis karena Tuhan Allah adalah sumber kekuatannya. Karena Allah Tuhan yang disembah, yang dipuji oleh Habakuk, dialah yang menjaminkan pertolongan bagi Habakuk dan umat Israel pada waktu itu. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya, saudaraku, di tengah pandemi yang belum usai, mungkin usaha kita, pekerjaan kita, studi kita, dan banyak hal, atau bahkan mungkin kesehatan kita juga terganggu dengan situasi pandemi ini. Tetapi mari kita lihat PPKM darurat ini dengan kacamata yang positif, seperti saya tawarkan tadi. Percaya pasti Kristus menolong. Dekapan Allah redakan dan usir rasa amarah dan takut. Dengan demikian, kita dapat menghadapi, menyelesaikan pandemi ini dengan baik. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan kami. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi yang berdampak dalam berbagai segi kehidupan kami tetap yakin bahwa Engkau menopang dan memberkati kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami rindu untuk senantiasa memiliki pikiran yang positif, optimis, sehingga kami mampu menghadapi dan melalui pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Diberkatilah setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin.